Desa Pati itu terbentuk sejak leluhur tahun 1200-an. Desa yang tertua di Pulau Moa adalah Desa Pati, Desa Klis, Moain. Desa Pati ada 3 negeri adat. Awalnya itu 3 negeri adat. Itulah Gerwelsa, Pati, Rokseli. 1200-an itu cukup lama ya. Cukup lama. Sebuah desa kecil dengan berbagai kisah di dalamnya. Kisah-kisah yang luar biasa yang membuat diri kita merasa kecil. Kisah dari masyarakatnya, kisah dari bangunannya, kisah dari kehidupannya. Kisah-kisah yang menghidupkan desa kecil ini menjadi desa yang disebut Desa Pati. Tidak serentak manusia banyak di desa ini. Semua dari timur mencari pulau untuk huni. Ketika itu memang terjadi konflik sedikit ya antara Soa, Gerwelsa dengan Rokseli. Pada akhirnya manusia semakin berkurang. Dipersatukan lagi untuk jadi satu desa itu dengan nama Desa Pati. Kisah ini diambil dari suatu desa di negara kepulauan kita. Desa Pati merupakan salah satu desa di Kecamatan Moalakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Kabupaten Maluku Barat Daya sendiri baru berdiri di tahun 2008. Salah satu kecamatan di kabupaten tersebut, Moalakor, secara administrasi terletak di Pulau Moa, yaitu pulau kecil yang berada sedikit di sebelah timur dari negara Timor Leste. Provinsi Maluku memang terkenal dengan banyaknya pulau-pulau kecil yang tersebar di luasnya Laut Banda dan Laut Timor. Pulau Moa sendiri terletak di antara 2 pulau kecil yang menjadi pulau terdekatnya, yaitu Pulau Leti dan Pulau Lakor. Desa Pati menjadi salah satu dari 3 desa tertua di Pulau Moa, yaitu Pati, Moain, dan Klis. Desa tua di pulau ini tentu banyak menyimpan kisah-kisah peradaban dari awal kehidupan di pulau ini. Desa Pati terbagi menjadi 3 wilayah yang masyarakat setempat sebut dengan Soa, yaitu Soa Gerwelsa, Soa Pati, dan Soa Rokseli. Wilayah Soa ini dapat disamakan seperti wilayah di tingkat RW. 3 wilayah ini sebelumnya memiliki daerah kekuasaan tersendiri yang biasa disebut dengan negeri dan hidup saling berdampingan. Nama saya Nicholas Sorpai. Jabatan Sekretaris Desa Pati. Bapak dulu masa kecil juga di sini? Sejak lahir kan. Sejak lahir di sini. Masa kecil itu dididik untuk setia di sekolah minggu. Sekolah minggu. Jadi kalau masa kecil itu saya memang setia di sekolah minggu. Saya setia di sekolah minggu. Jadi kami di sekolah minggu diajar untuk menghafal doa Bapa Kami. Jadi dari kecil saya sudah hafal mati itu doa Bapa Kami.
Jadi doa Bapak kami itu di rumah saya berdoa doa Bapak kami. Dan pekerjaan kami itulah gembala ternak. Dari kecil begini nih itu sudah ikut om-om itu gembala ternak. Lalu kalau saya kembali pulang bersama dengan teman-teman, sampai di muka pintu situ saya ajak untuk berdoa Bapak kami lagi. Saya ajak doa Bapak kami, baru kami masuk dalam kampung. Nah, gitu. Jadi dari kecil sudah ada sudah dididik untuk tahu doa Bapak kami. Begitu. Jadi sudah SD lalu sudah mulai berbaur dengan masyarakat untuk sama-sama bekerja. Gitu. Itu pengalaman kerja itu. Gitu. Desa Pati itu terbentuk sejak leluhur tahun 1200-an. 1200-an. Itu awalnya terbentuknya desa ini tidak serentak manusia banyak di desa ini. Yang masuk itu adalah rumpun-rumpun dulu. Rumpun itu seperti kalau bilang RT, RW. Memang sekarang ini di desa Pati saya pakai RW, saya pakai RT, pakai SOA, begitu. Jadi semua dari timur mencari pulau untuk huni, begitu. Jadi awalnya Gerwelsa yang duluan. SOA Gerwelsa duluan pertama. Kemudian SOA Rokseli, kemudian SOA Pati. Dia datang itu ada moyang-moyang yang kamuka, moyang atau orang-orang tertentu yang duluan untuk membentuk desa, membentuk pusat desa. Pohon ara itu adalah pusat desa itu. Dibentuk oleh mereka yang datang. Jadi bentuk itu kemudian bagaimana supaya manusia bisa berkembang. Tidak mungkin kita sendiri saja. Bagaimana manusia bisa berkembang? Itu ada yang datang minta kalau boleh hidup bersama. Kemudian SOA ini pun begitu lagi. SOA ini pun begitu lagi. Sehingga orang yang berdatangan itu menetap. Menetap. Yang datang dari Luang, yang datang dari Sermata, yang datang dari Damer, yang datang dari Kisar, begitu. Itu Desa Pati ada 3 negeri adat awalnya itu, 3 negeri adat. Itulah Gerwelsa, Pati, Rokseli. Itu dulu itu masing-masing dengan kepala desa. 3 negeri, 3 kepala desa. Itu terpilih untuk kepala desa itu bukan melalui seperti pemilihan sekarang. Itu sudah tahu itu. Mata rumah ini, marga ini yang jadi pemimpin di desa itu terus turun-temurun. Dulu kan begitu. Tetapi masa sekarang ini tidak seperti itu. Ketua adat itu disebut Saniri. Jadi adat-adat itu dipimpin oleh Saniri yang disebut Saniri adat. Kepala SOA itu dia pimpin SOA. Jadi kepala SOA dan Saniri adat mereka kerjasama. Masing-masing punya. Nama saya, nama lengkap saya Bapak Harold Makdarat, asalnya Desa Pati. Sampai sekarang ini saya ditunjuk oleh masyarakat untuk menjadi seorang pemimpin di SOA Gerwelsa.
saya sebagai sendiri, saya punya wilayah kerja di Sogerelsa bagian timur. Lalu tugas saya kalau setiap adat perkawinan itu saya yang mengurus segala sesuatu mengenai adat istiadat yang terjadi. Semua perlengkapan itu saya yang urus. Negeri pertama adalah negeri Gerwelsa yang menghuni ke muka lokasi yang sekarang ini. Jadi raja pertama waktu itu, Raja Gerwelsa pertama itu Upeliaulana ini sebagai raja pertama, sampai terjadinya peperangan konflik antara negeri Gerwelsa dengan negeri Rokseli. Lalu karena manusia berkurang, pada akhirnya dari Soa Pati ini menjadi Soa Pelindung. Lalu Gerwelsa harus bergabung dengan Pati, Rokseli harus bergabung dengan Pati pada tahun 1901. Setelah bergabung baru disebut Soa sampai sekarang ini. Tapi ya masa penjajahan ini bukan dia mendamaikan, tetapi dia bisa membuat sampai terjadi penumpahan darah. Gitu. Jadi kita paham menyangkut waktu kehadiran Belanda, bukannya untuk mempersatukan, tetapi ya dia menindas. Kita tahu bahwa masa penjajahan pernah meninggalkan kesan tertentu bagi masyarakat Indonesia. Desa Pati ikut merasakannya. Kesan buruk dan kesan indah, jejak-jejaknya terekam di desa ini. Setiap sudut bangunannya, setiap sudut jalannya, setiap pusat kehidupannya, jejak-jejak itu terlihat dan memberikan kisah tersendiri bagi Desa Pati. Gereja tua itu bukan gereja Pati, itu adalah gereja Mo, gereja orang Mo. Karena Injil pertama dia masuk itu masuk di Desa Pati, lalu terbentuknya gereja itu. Bangunan gereja tua di tengah-tengah desa ini menjadi anugerah bagi masyarakat Pati dan menjadi bukti sejarah penyebaran agama Kristiani yang pernah terjadi di Desa Pati. Landas ya yang membangun pertama itu dari Portugis. Dulu Portugis, sekarang Portugal. Tetapi karena Belanda datang, lalu Portugis mulai menghindar. Negara penjajah datang dan menginisiasi pembangunan gereja sebagai misi pengabaran Injil. Dan sampai sekarang, bangunan tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Pulau Moa, khususnya Desa Pati. Gereja tua itu terbentuk tahun 1625. Itu Portugis yang duluan datang. Lalu sudah mulai kerja dengan benteng. Jadi gereja tua dengan benteng itu bersamaan. 1625 diperkirakan selesainya, bukan diperkirakan, selesai 1741. Sehingga 1625 dengan 1741 berarti satu abad. Jadi kerjanya cukup lama. Dia punya bukti sejarah untuk selesainya itu ada di ambang pintu gereja tua. Ada. Itu tulisannya itu bahasa Indonesianya kita baca memang kurang jelas. Itu bahasanya kita baca itu kita harus sambung sampai bisa dapat kita tahu bahwa
itu mengarahkan orang untuk datang menyembah di gereja ini, datang di sini, menyembah Allah. Dan gereja itu dibangun bukan dari semen atau air, tetapi gereja itu temboknya dibangun dari bahannya berasal dari karang laut, dibakar jadi kapur siri, lalu diolah bukan dengan air tetapi dengan telur. Atap gereja itu daun kelapa, bukan seng atau atap-atap yang lain, jenis-jenis lain, bukan. Jadi setiap manusia waktu itu ada jadwal untuk mereka semua berkumpul, itu harus bawa telur sekurang-kurang 100 butir untuk membuat gereja tua itu. Jadi tembok gereja itu tebal, tembok itu 1 meter, dikerjakan pakai kapur dengan putih telur. Setiap acara gereja itu tuh digunakan. Memang gedung gereja El Shaddai sekarang sudah dipakai menjadi gedung gereja baru, tetapi itu juga pun masih dipakai. Supaya jangan hilang ya, dijaga keamanannya, pagarnya sudah begitu. Jadi dipergunakan. Terus Bapak pernah bilang juga tentang penyerahan gereja tua kepada masyarakat itu tahun berapa Pak? Oh, itu tahun 1906. Memang suratnya ada, saya simpan. Itu serah terima waktu Belanda berangkat, pindah ke negeri yang berdekatan, lalu serahkan tugas itu kepada 2 orang untuk melaksanakan tugas-tugas di gereja tua. Dulu kapal putih selalu berlabuh di depan. Kapal putih dari Belanda. Itu kapalnya putih, maka disebut kapal putih. Nah, jadi berlabuh di pantai selatan, pelabuhan. Belanda datang juga pun negeri ini sudah ada. Nah, bukan Belanda datang baru bangun negeri ini, tidak. Nah, dia hanya nyusup datang. Nah, begitu. Datang negeri adat sudah ada. Jadi tahun 1625 itu bangunan gereja tua, benteng, tugu VOC, itu semuanya jalan. Nah, begitu. Benteng itu namanya disebut Dehan. Dulu bilang kota Dehan. Nah, ya, kota Dehan itu khusus itu. Benteng itu disebut Dehan. Dehan artinya adalah ayam jantan berkokok. Sebagian wilayah permukiman di Desa Pati yang ditempati oleh penjajah Belanda dinamakan dengan Kota Dehan. Situs-situs di dalamnya dinamakan dengan Dehan. Benteng Dehan yang dulu menjadi tempat bermukim para penjajah, dan Pantai Dehan sebagai dermaga berlabuhnya kapal penjajah. Dulu ada dermaga di selatan ini, kan gelombangnya cukup ganas, akhirnya semua peninggalan itu yang di laut ini hambruk semua. Tapi puing-puingnya ada di dasar laut. Belanda ini di tempat mana yang dia ada, dia harus taruh bukti. Tugu VOC, Tugu PSO juga ada di pusat desa. 3 negeri adat ini ada pusat. Di pusat desa itu ada Tugu VOC, ada di Rokseli, ada di Gervelsa, di Pati juga ada, tetapi dia surubu, jadi hilang. Jadi prasasti itu tuh Tugu VOC itu Verenide Haute Indice Compagnie, Verenide Haute Indice Compagnie.
Jadi benteng dengan gereja tua itu bersamaan itu, kita pikir tidak mungkin mereka bangun gereja Kamuka. Itu benteng. Harus mereka punya kediaman itu sudah ada, baru bisa lanjut dengan gereja. Nama saya Herni Kapasian, biasa panggil Herni. Saya tanggal lahir di Pulau Liti, Batu Niau, Desa Batu Niau. Kami adik kakak 4 orang, dan saya anak laki perempuan pertama. Jadi saya menikah dengan Paniko, maka saya pindah di sini. Mama, sejak pindah ke Moa, pekerjaannya apa Mama? Ibu dapur saja. Buat ikat bunga, bikin tenun-tenun, bisa. Baru ditambah buat kue sedikit-sedikit untuk jual. Kalau musim kebun, kerja kebun. Tapi kalau tidak ada kerja, cari hasil apa ya? Orang ada timbang dia juga. Kalau bisa cari kutolak juga untuk baku tambah kan. Tapi puji Tuhan selalu berkecukupan ya Mama? Iya selalu. Biar sederhana tapi selalu ya. Saya lihat di Firman, Tuhan Yesus bilang murid-murid, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Aku sakit, kamu tidak merawat aku. Saya berpegang dengan firman itu. Lalu murid-murid tanya, Ibu toh, Adik toh, kapan Yesus sakit, kapan guru sakit? Itulah aku. Toh, tunjuk orang-orang tidak punya orang tua, orang miskin, tidak orang yatim piatu, itulah aku. Saya senang ketemu dengan saudara-saudara seiman saya. Tapi cuma saya hidup seadanya. Apa yang ada, saya tidak terlalu menuntut harus ada ini, harus ada itu. Saya hidup begitu Ibu. Karena saya sadar bahwa hidup saya ini entah ada dan tidaknya itu pemberian Tuhan. Jadi Tuhan kasih apa itu sudah. Hidup sederhana. Saya tidak tuntut juga kata harus begini, harus tidak. Saya tidak mau bersaing dengan orang lain. Karena suami saya juga kemampuan hanya itu. Jadi kita tuntut kira-kira ambil di mana. Tapi itu yang bikin bahagia tuh Mama? Bisa di dalam tidak Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Belum ada pohon, sehingga mereka mencari pohon ara itu untuk membuat sebuah menanam sebuah pohon, itu pohon ara yang mereka anggap itu pohon ara itu sebagai pohon pelindung, pohon yang utama bagi desa adat. Jadi negeri-negeri adat itu dia menghargai sopan. Dulu kita sudah terapkan sopan santun itu tuh sudah ada. Jadi tidak boleh orang mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh sembarangan. Jika dilakukan berarti denda ada. Denda ada di pusat desa. Adanya peradaban manusia di Desa Pati memunculkan adaptasi-adaptasi masyarakatnya tersendiri. Bagaimana masyarakat menyesuaikan tempat tinggalnya
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjalankan kehidupannya. Pohon-pohon rindang di tengah desa ini menjadi saksi buta dari dinamika kehidupan masyarakat. Menjadi pusat cerita, pusat kisah, pusat negeri bagi kehidupan masyarakat di Desa Pati. Setiap wilayah Soa memiliki pusat wilayahnya tersendiri. Pusat wilayah atau pusat negeri itu dilambangkan oleh masyarakat sebagai pohon ara. Oleh karena itu, Desa Pati memiliki 3 pohon ara sebagai 3 pusat negeri di masing-masing Soa, yaitu Gerwelsa, Pati, dan Rokseli. Zaman terbentuknya desa atau negeri itu leluhur sudah mengambil pohon ara itu sebagai sebuah pohon pelindung. Ya, sepertinya di kantor desa kan tidak mungkin di lapangan terbuka kan. Harus di sebuah ruangan yang di situ ada sejuk. Ya, jadi pohon ara itu sebagai pohon pelindung pada waktu itu leluhur yang tadinya saya sudah bilang bahwa leluhur sudah pakai pohon ara itu sebagai pohon pelindung untuk melindungi Natarwauna itu di saat moyang-moyang itu berkumpul untuk berunding bersama. Jadi itu Natarwauna dan batu, sekumpulan batu itu batu yang ada di bawah pohon ara itu adalah meja. Dan di kantor kan pasti harus ada meja dulu. Jadi itu batu itu melambangkan meja. Dulu tidak ada tukang kok, masih ketinggalan. Terbentuk itu mereka pakai bahan yang ada untuk dibuat seperti zaman sekarang itu meja. Jadi pohon ara itu adalah sebuah pohon yang kami sangat menghargai, menghormati karena diambil oleh leluhur untuk membuat sebuah tempat berlindung begitu di Natarwauna itu. Masyarakatnya, bangunannya, kehidupannya memberikan kesan berarti bagi dia yang membagi kisahnya di desa ini. Sejarah dan latar belakangnya dengan bangga menceritakan jati dirinya agar tetap terus dikenang dan disimpan di setiap hati bagi siapapun yang merasakan kehidupan di desa ini. Walaupun memiliki kisah lama yang kelam, desa ini kembali dipersatukan dengan rangkaian kisahnya dan siap menceritakan kisah-kisahnya kepada kita semua. Terima kasih sudah berbagi cerita dan kenangan yang tidak akan kami lupakan. Salam hangat dari kami, Kalwedo.